Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatil iman bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillillahu ma yasha wa yahdi ma yasha wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Tarikat Satara Sehat. Kebetulan pada malam hari ini kita berada di kediaman Pak Guru kita, yaitu Bapak Khalifah Muhammad Pendi Sinaga Al-Malik. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat sebaik-baiknya sebagaimana jasa dia terhadap Tuhannya, yaitu memimpin umat manusia mengajari kebaikan di muka bumi ini. Itulah harapan kita. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Quran itu adalah dasar pedoman kita, hadis sebagai yaitu sunnah kita, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang pilihan kita, yang diutus oleh Allah untuk umat manusia di muka bumi ini, agar manusia mendapat keselamatan di muka bumi ini. Maka dari itu, marilah kita pelajari tentang masalah yaitu kehidupan Nabi, karena kehidupan Nabi itu menjadi sunnah pada diri kita, ya. Karena Nabi itu berpesan pada diri kita dalam satu hadisnya, "Kutinggalkan dua pusaka untukmu, apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka dia ada sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah." Ya. Jadi sunnah Rasul ini banyak sekali yang diyakini oleh umat manusia. Bahkan ada sesuatu organisasi ataupun kelompok yang mengaku yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ada satu kelompok yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang dulu didirikan oleh yaitu Imam Asy'ari ataupun leluhurnya Gus Dur, ya, yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Arti sunnah tadi itu kita mengerjakan sunnah Rasul dengan berjamaah, dengan yaitu gotong royong agar ringan kita berbuat. Sunnah Rasul itu banyak orang yang kurang tahu, bikinnya orang itu banyak, ya. Karena ditinjau dengan puasa sunnah, sholat sunnah, bermacam-macam sunnah lah, ya. Sedekah sunnah, amalan sunnah, bermacam-macam sunnah. Tapi kalau kita itu menurut daripada yaitu kitab perukunan dari Imam Nawawi yang dikutip daripada Imam Syafi'i, kita namanya perukunan. Sunnah Rasul itu hanya terbagi 3 perkara. Yang pertama adalah sunnah kauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takliriyah. Hanya 3 saja yang wajib kita ikuti dari jejak kehidupan Nabi Muhammad. Yang pertama sunnah kauliyah, yaitu disunahkan oleh kita
untuk mengikuti perkataan Nabi. Ya. Apakah itu perkataan Nabi yang wajib kita contoh sampai akhir zaman nanti? Yaitu perkataan jujur. Maka Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, maka zaman sekarang ini berat sekali kita mencari orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena hampir manusia di muka bumi zaman sekarang ini, baik kalangan ulama, baik kalangan orang awam, baik kalangan orang beriman, sering kali yaitu mengucapkan suatu kebohongan pada dirinya. Kadang-kadang dia tuh nggak sadar, ya, nggak kurang kejujurannya. Muka kok bisa ngomong begitu, kayak masa golongan-golongan kiai, golongan ulama. Jadi kakek ini menghina ulama. Nggak begitu pengertiannya, ya. Karena kakek menyaksikan sendiri. Kakek itu punya teman ustadz. Ustadz itu kan golongan ulama, ya, golongan ulama. Dia mendapat job yaitu ngisi maulid Nabi, ya, maulid Nabi. Nah, karena kakek itu bertamu di tempat di rumah kediaman dia, maka agak terlambat dia itu berangkat, yaitu ke kampung yang mengundang dia tadi itu. Lalu teleponlah yaitu jamaah dari Betawi itu, telepon Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, katanya. Pak Ustadz ada di mana? Ini sudah hampir sampai jalannya ini. Sudah hampir sampai, katanya. Nah, dia mengatakan di telepon tadi itu dia sudah hampir sampai di tempat yang dia tuju. Sementara dia masih duduk sama kakek di rumahnya. Memang nampaknya sepele, nggak apa-apa itu bohong sedikit. Tapi seorang ustadz, seorang ulama, andai kata membohongi orang lain walaupun itu kecil, itu dampaknya besar sekali kepada keimanan dirinya sendiri. Namanya besar. Hilang nur iman gara-gara kita kotor dengan kebohongan bahasa kita. Maka dari itu kita disuruh yaitu ngikut kaulinya Muhammad ataupun perkataan Muhammad, selalu jujur yang diucapkan. Karena kejujuran Muhammad lah sampai dia bergelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi andai katalah kita di dunia ini sekarang ini dipercaya orang lain, ya, segala perbuatan kita dipercaya, segala omong kita dipercaya, segala apa yang kita lakukan dipercaya sama orang lain. Enak nggak kira-kira? Tapi jarang didapat, ya. Nah, andai kata kita miskin, usaha kita hanya buruh, yaitu buruh kerja di ladang, ya, yang gajinya kecil. Tapi kalau dipercaya oleh sang yang punya ladang, itu kerja kita nggak putus-putus, selalu dipanggil orang untuk kerja di ladangnya. Kenapa? Karena orang itu percaya kepada kita. Tapi andai kata orang udah nggak sama kita lagi, ya, kita tawarkan kepada kerja orang lain pun orang nggak mau menerima. Nah, kenapa? Nggak percaya. Tak usah ngerjakan dia, kenapa? Dia agak males itu kerjanya, katanya begitu. Nggak dipercaya. Maka carilah kepercayaan di muka bumi ini agar ke depan lagi nggak tersesat. Nggak tersesat. Seorang pengusaha hendaknya dipercayalah kepada sang sang pembelinya, sang konsumennya. Seorang kiai dipercayalah sama jamaahnya. Jangan sampai kiai nggak dipercaya lagi sama jamaahnya, akhirnya merosot, nggak jadi kiai, jadi mantan kiai, kan begitu. Maka sunnah kauliyah tadi itu wajib kita teladani, wajib kita perbuat. Untuk apa? Agar kita nggak tersesat dalam kehidupan kita. Tahu tersesat, kesusahan, kerugian hidup kita ini. Andai kata kita sudah nggak dipercaya sama masyarakat, kerugian yang ada pada diri kita sendiri. Kita mau usaha apa gagal, mau kerja apa orang nggak nerima, mau naik mau jadi pemimpin orang nggak mau dipimpin. Ya, kita dijauhi oleh masyarakat karena masyarakat sudah nggak percaya sama kita lagi.
Maka kita belajar sekarang ini ngurangi kebohongan, karena kita semua itu masih berbohong ya, masih ya. Nampak wajah-wajah pembohong kan, nampak itu agak hitam sikit-sikit wajahnya itu. Wajah-wajah pembohong. Maka sekarang kita belajar ngurangi kebohongan, agar kita itu tetap mengikuti sunnah Rasul, sunnah kauliyah, kan begitu. Sederhana. Andai kau dipercaya orang enak loh, dipercaya enak sekali percaya orang tadi itu. Kadang-kadang sampai kadang-kadang kita nipu aja orang percaya kan gitu kan, yang dipercaya. Tapi ada dapat kepercayaan, pertahankan. Jangan kamu sepelekan kepercayaan orang lain pada kita. Pertahankan itu, abadikan. Jangan sampai dia itu ingkar kena pada kita, kena sudah nggak dipercaya lagi dari kita. Pertahankan, artinya dia berarti kekalkan, dijaga kepercayaan orang lain pada diri kita. Agar apa? Agar kita akan nanti dimuliakan oleh Allah dari kejujurannya. Siapa contohnya? Yaitu para nabi-nabi dan para wali-wali Allah, itu contohnya ya. Pengusaha yang jujur berhasil jadi orang yang betul-betul berhasil usahanya. Siapa contohnya? Nabi Muhammad di kala itu. Siapa contohnya? Yang lain di kala itu ya, sahabat-sahabat Nabi yang lain di kala itu ya, contohnya itu ya. Seorang pemimpin yang jujur ya, diabadikan oleh Allah. Siapa contohnya? Para nabi, para wali, para sahabat Nabi diabadikan oleh Allah. Jadi kita belajar mengurangi kebohongan. Nah, belajar jujur. Boleh bohong, nggak masalah di dunia ini. Yang penting kamu itu jujur gitu. Bohong boleh. Yang penting kamu itu jujur. Karena jujur itu penting sekali. Kalau bahasa sidik benar. Jadi orang yang benar tadi itu akan Allah muliakan. Maka sunnah kauliyah tadi itu wajib kita teladani. Sampai kita bergelar orang yang bisa dipercaya di masyarakat. Enak loh dipercaya orang itu ya. Tapi jangan sampai kamu hianati itu kepercayaan orang ya. Jadi hianati. Mentang-mentang kamu dipercaya mau-maunya. Alah, udah percaya orang sama kita kok nggak apa-apa itu katanya. Akhirnya apa? Nah, setan bisiki ya, dalam hati kita. Lalu satu pindah lagi kepada yang bersangkutan. Nah, itu loh yang kamu percaya tadi sekarang mengkhianati. Ah, masa katanya. Iya, aku kan setan. Aku tahu betul hati dia adanya. Coba kamu tengok sana. Kita tengok sana betul mengkhianatinya. Akhirnya kepercayaannya hilang kepercayaannya. Ya. Udah percaya hilang, akhirnya keuntungan pada diri kita hilang juga kan gitu. Yang kedua yaitu sudah fi'liyah. Sunnah fi'liyah tadi perbuatan Nabi ya, wajib kita contoh ya. Apa itu perbuatan Nabi? Yaitu akhlakul karim, berakhlak Al-Quran. Nah, jadi dia berbuat di muka bumi ini tingkah lakunya itu ya berdasarkan Al-Quran. Artinya tadi itu yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk ya. Kalau bahasa kita namanya apa? Sopan santun ya, sopan santun. Andai kata kita di dunia ini sopan santun, akhlaknya baik, kemanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, akan disenangi masyarakat. Tapi kalau akhlaknya kurang baik, kurang sopan santun, agak kasar, nah, walaupun ilmunya tinggi, setinggi langit, orang masyarakatnya itu nggak suka pada diri kita. Kenapa? Kurang bagus. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk ngajari akhlak pada manusia ya. Agar masyarakat itu menjadi orang-orang yang disenangi masyarakat. Jadi kalau kita udah ngaji, harus kita koreksi diri kita. Makin ngaji, makin banyak masyarakat yang senang pada kita. Makin kita kaji diri kita, tangga kita makin sama dengan kita. Itulah kaji yang benar. Jadi kalau kita ngaji malah dibenci orang itu, namanya kajinya kurang benar. Bukan ngaji ma'rifat ya. Bukan ngaji ma'rifat, tapi ngajinya keparat. Nah, gitu.
Kalau kaji ma'rifat dimanapun disenangi orang itu di masyarakatnya. Kenapa? Karena akhlaknya baik, apa kalamnya jujur. Jangan sampai kita punya gelar kalam kita. Enggak, orang yang gak jujur kalamnya. Nah, jadi gelarnya apa kira-kira? Penipu, pembohong. Kalau bahasa Spanyolnya apa? Bahasa Spanyolnya dopok. Bahasa Spanyol. Kalau yang bilang dopok itu bahasa Spanyol, udah selama itu nggak jujur. Gelar itu susah dihilangkan loh, gelar itu. Nah, kita hati-hati. Jadi kalau kita kalamnya jujur, tingkah lakunya sopan, kemanapun kita berada akan disenangi oleh masyarakatnya. Kalau disenangi masyarakatnya, Allah muliakan diri kita, diangkat di tengah-tengah masyarakat menjadi yaitu tolak ukur hidup manusia, pedoman hidup manusia. Jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi imam, dan jadi yaitu apa sih bahasa sekarang itu yang benar itu, ya bahasa apa lupa kakak itu bahasanya. Ya. Ini dinang masyarakat lah. Mau kau senang masyarakat? Mau kan? Enak nggak senang masyarakat? Kalau dipuji masyarakat sedih nggak? Sedih ya. Nanti pas hari haji orang kampung motong lembu, kan? Daging berlebihan banyak dibuat semua dibuat daging korban ya pada hari haji. Ada kita sendiri nggak dikasih bagian. Kenapa? Jengkel pak kalau ada kita. Nah, sedih itu. Kawan-kawannya pernah ada anak yang menangis gara-gara begitu. Ini salah kaji betul bapaknya ini. Semua mendapat bagian, satu orang nggak dapat. Bayangkan itu. Kenapa? Karena dia itu nggak disenangi masyarakat. Makanya ada lagi itu ya, yang pernah kita lihat di kampung kita sendiri kan. Kalau ada orang meninggal berdatangan orang takziah kan, berdatangan takziah. Ada satu orang itu dia meninggal orang tuanya, entah meninggal anaknya, satu pun nggak ada yang datang takziah. Kalau ada 2 orang 3 orang pun kena tetangga dekatnya. Ada yang macam gitu itu. Sedih sekali itu. Kenapa? Kurang senang masyarakat. Kenapa kurang senang masyarakat? Mungkin dia tadi itu tingkah lakunya kurang baik karena nggak ngikuti sunnah rasul. Mungkin kalau dia selalu bohong. Kalau diundang genduri nggak mau datang, kalau diundang takziah nggak mau datang, selalu bohong. Insya Allah, tapi insya Allah keladang dia malah nggak mau datang. Gitu. Malah jangan sampai diri kita tuh macam gitu. Kita itu orang pengajian, orang yang benahi diri kita, benahi diri kita sendiri sampai di masyarakat tadi senang orang. Nggak perlu ke Allah dulu, nanti ke langit nggak perlu kan? Kan belum kita hadapi itu kan? Ke masyarakat dulu aja yang pernah kita hadapi. Kita utamakan, kita olah diri kita di masyarakat ini sampai menjadi yang terbaik di masyarakatnya. Kalau yang gaib nantilah yang gaib tadi itu nunggu mati. Tapi kakak yakin kalau sekarang kamu baik, yang akan datang pasti baik. Kalau sekarang kamu jadi permata, akan datang pasti tetap permata, nggak berubah. Karena dunia ini adalah gambarnya akhir. Kama holakol adama bikasuratihi. Jadi itulah yang kita pelajari ya. Sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah kan. Sopan santun, tata krama, yaitu kalau sunnah kauliyah ramah tamah ya. Waduh itu orang yang sunnah rasul, sholatnya taat di masjid kan. Sholat sunnahnya tahajudnya malam hari panjang-panjang sampai mau subuh. Tapi kalau lewat di tengah kampung ngomong aja mulutnya itu nggak mau ramah tamah. Akhirnya tetangganya jengkel. Oh, orang kok macam pantat ayam gitu mulutnya gitu. Nah, itu pun kurang bagus kan itu. Sunnah fi'liyah dikerjakan, sunnah kauliyah nggak dikerjakan, kurang bagus. Maka dua-duanya dikerjakan. Kalamnya ramah tamah, tingkah lakunya sopan, insya Allah. Di mana tempat, andai kata kamu tuh jualan rujak di tengah malam pun laku, jualan timun di hujan lebat pun laku. Kenapa? Orang lewat kamu kasihan, saking baiknya. Orang baik begitu kok susah. Dibelilah timunnya, diborong. Hujan lebat jualan timun, kira-kira macam mana? Bunuh diri gak itu? Bunuh diri.
tengah malam jualan rujak, mana gara-gara itu. Nah, sedih itu. Tapi karena baiknya masyarakat, dia di masyarakat, maka kami nggak tega dibeli juga jualannya. Itulah kenyataan kemuliaan Allah di diri kita. Akhirnya nggak sampai malam habis jualan kita, karena yang beli tadi walaupun nggak enak, nggak apa-apa, yang itu senang kan gitu kan. Ya. Jual timun bekas pun dirujak enak katanya. Cuma kalau yang jual dibenci orang, tapi rujaknya enak macam rujak di surga, orang nggak mau beli. Jangan-jangan ini rujaknya ada pengawetnya ini katanya, ada formalinnya katanya begitu ya. Nah, gitu. Maka marilah kita itu kerjakanlah, laksanakanlah dan amalkanlah sunnah Rasul ini, sunnah kauliyah dan sunnah fi'li ya. Yang ketiga sunnah takliriyah. Ya. Takliriyah tadi artinya mengikut. Ya. Nabi Muhammad itu seorang Rasul Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diabadikan oleh Allah. Dia orang nomor 1 di muka bumi ini, tapi dia ada ciri sedikit yang masih dia itu mengikut sahabatnya. Dicontohkan begini, dikala itu Nabi Muhammad datang ke masjid, jumpa sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu sholat 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat di masjid itu. Tanyalah Nabi Muhammad, ya Bilal, itu sholat apa? Kamu sedang apa? Katanya. Sedang sholat, yang memang sholat apa? Sholat yaitu qobliyat ba'diyatal wudu. Nah, ini Nabi pun tertarik. Wah, itu bagus. Lalu Nabi pun mengikuti. Habis wudu, sholat ba'diyatal wudu. Seorang Nabi masih mengikut sahabat Nabi, walaupun itu nggak pernah dia perbuat, tapi karena itu baik, Nabi mengikut. Ya, dalam sunnah takliriyah. Maka jangan mentang-mentang kamu seorang khalifah, seorang tak kaum, seorang ustadz, atau walaupun itu benar, salah-salahkan, jangan begitu. Ikut kalau anda kata itu benar dan baik. Inilah kemenangan para wali songo mengabarkan Islam di Indonesia, karena dia itu mengikut yaitu sunnah takliriyah. Ya. Maka Islam masuk Indonesia tadi itu nggak ada peperangan. Yang dihadapi bukan satu agama. Ada agama Hindu, ada agama Buddha. Tapi karena wali Allah itu mengikuti sunnah Rasul, yaitu sunnah takliriyah, dia itu menjumpai masyarakatnya itu hobinya ataupun kebiasaannya yang baik, nggak pernah dilarang. Contohnya apa? Genduri. Genduri itu budaya orang Hindu. Nah, orang Hindu itu kalau kirim doa kepada leluhurnya itu pakai makanan. Wali Allah tadi itu nggak menghilangkan itu, nggak menghilangkan. Diikutinya budaya orang Hindu, diislamkan dari dalam. Nah, sekarang masih ada kita berbuat namanya genduri. Maka di Arab sana ada genduri ya, yang ada di Indonesia. Itulah bijaknya wali Allah itu mengikuti yaitu budaya agama Hindu, nggak dilarang. Akhirnya orang Hindu masuk Islam semua. Orang Hindu masuk Islam semua. Ya, yaitu kerajaan Majapahit, rajanya pun masuk Islam. Karena kebagusannya yaitu Raja Rahmat Sumanyampel. Nggak pernah nyala-nyalakan. Kalau dia udah tahu salah, nggak pernah disalahkan, tapi dibenahi. Kalau udah sekarang apa salah-salahkan, goblok-goblokan, udah tahu goblokan lagi jengkel ini kan gitu kan. Jadi wali songo dulu itu mengikuti sunnah takliriyah, berhasil dia, ya. Seperti apa lagi yang seperti dia menghadapi agama Buddha di kala itu. Tahu budaya agama Buddha apa? Sukanya semedi, tapa. Nah, maka wali Allah itu gak menghilangkan hal itu. Nah, wali Allah itu malah dibuat mengikuti jejak dia, yang dikatakan suluk, yang dikatakan halwat. Itu kan budaya orang Buddha yang diislamkan.
Maka di Arab nggak ada suluk, yang ada di Indonesia. Karena dari wali Allah yang mengikuti budaya agama lain tapi diislamkan. Jadi akhirnya orang Buddha pun masuk Islam, nggak ada peperangan, nggak dipaksa. Itulah kehebatan sunnah takliri kayak tadi itu. Benar kata Nabi, nggak akan sesat lama-lamanya. Andai kata kamu mengikuti kitabullah dan sunnah, kalau kamu ikuti sunnah, insya Allah ke depan aku akan tersesat kamu nanti, ya, akan dimusuhi masyarakat, akan dijauhi masyarakat, bahkan kadang-kadang kamu dihina oleh masyarakat, begitu. Ada lagi, apa itu yang sekarang masih ada? Wirid, wirid itu budaya orang Kristen. Orang itu suka nyanyi bersama-sama. Yang bersama-sama itu haleluya bersama-sama nyanyi. Datang wali Allah nggak menghilangkan itu. Nyanyi bersama, baca-baca bersama itu, baca Al-Quran bersama, ngimbangi mereka. Budaya mereka dipakai di Islam dengan baca-baca Yasin, dengan baca apa dibaca wirid. Akhirnya orang itu pun kagum dengan orang Islam, dia masuk Islam juga. Maka ada budaya 3 agama di Indonesia yang jadi budaya Islam di Indonesia, yaitu genduri, yaitu suluk, dan yaitu wirid, ya. Genduri itu budaya daripada agama Hindu. Kalau orang Islam, kalau Islam doa pakai makanan enggak? Enggak. Karena orang Arab sana itu miskin-miskin, nggak ada makanan, udah kayak doa aja, hanya kirim surat aja gitu. Itu. Orang Indonesia itu harus pakai makanan, kan di situ melimpah makanan, buah-buahan di kala itu. Negara yang betul-betul yaitu Jamrus Kalustiwa, itu surga yang ada di dunia. Sampai tongkatnya diantapkan jadi apa? Jadi hidup jadi pohon kayu. Kan hebatnya itu kan. Maka Indonesia itu segala masalah ujungnya makan. Segala masalah, baik bidang agama, baik bidang apa, ujung-ujungnya makan. Itulah Indonesia. Maka disuruh puasa malas karena banyak makanan. Kalau orang Arab nggak puasa, tahan-tahan ya orang Arab karena nggak ada makanan. Kalau Indonesia mana tahan puasa karena banyak makanan, kanan kiri makanan. Keluar rumah udah nampak buah kelapa, belok kiri nampak buah jeruk, belok kanan nampak buah jambu, pingsan nggak jadi puasa. Jadi puasa. Itulah Indonesia. Jadi ada 3 sunnah Rasul yang wajib kita teladani, yang wajib kita abadikan sampai hari kiamat nanti. Kita turunkan kepada anak cucu kita yang kebaikan ini untuk yaitu menjaga keseimbangan alam semesta, yaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takliriyah. Sunnah kauliyah tadi itu berkalam jujur, berbahasa yang baik, berbudi bahasanya, enggak kurang kebohongan. Fi'liyah tadi itu tingkah laku yang baik, akhlakul karim ataupun berbudi, ya, berbudi pekerti, kan begitu kan. Dan tadi mengikut, kita siap mengikut walaupun kita itu pemimpin, siap mengikut andai kata yang di bawah itu baik dan benar. Jangan mentang-mentang kita pemimpin sak mau-maunya kita. Ikuti apabila itu benar. Karena benar mengatakan pada diri kita, ada satu hadisnya, janganlah kamu lihat orangnya yang bicara, walaupun yang bicara seorang hamba saya yang rambutnya seperti buah kurma. Lihatlah apa yang dibicarakannya. Kalau baik ikutlah, kalau buruk maka diamkanlah. Itu hadis sahih itu. Jadi walaupun yang bicara seorang hamba saya, agar itu kita pemimpin, kita jual majikan, itu hamba saya, dia nasihat baik pada diri kita, kita ikut. Ya. Jangan kita tentang, mentang-mentang kita pemimpin gengsi, kan, nggak mau dinasihati, walaupun itu benar, ditutup-tutupi, dikelah-kelah entah macam mana. Kalau makelahnya Rasim Malangu lumayan. Kalau kelahnya orang yang debat agama, ujung-ujungnya merah apa? Merah padam, kan begitu kan. Ya udah merah padam tandanya apa? Kemajuan setan.
Kalau seorang guru masih kemasukan setan, kalau seorang guru belum suci hatinya, masih penuh dengan sifat setannya, masih penuh dengan sifat nafsunya, bisakah dia itu menyucikan anak didiknya? Ya. Sedangkan dia sendiri saja nggak bisa. Contohnya begini, tangan yang kotor, ya, nyuci baju yang kotor, bisa bersih nggak kira-kira? Nggak bisa bersih. Uji coba, kamu kasih minyak, kasih oli tanganmu, lalu kamu cuci baju, gemuk kalau udah sekali kamu cuci baju, bisa bersih nggak bajunya? Ya. Tangan yang kotor nggak bisa menyuci yang kotor. Tangan yang bersih baru bisa menyuci yang kotor. Seorang guru yang masih kotor hatinya, seorang guru yang masih mengandung sifat setan, sifat nafsunya, nggak bisa menyelamatkan anak didiknya, muridnya, nggak bisa. Itu bohong-bohong belaka, nggak bisa. Karena dia sendiri masih masuk neraka. Mana mungkin dia masuk surga? Kalau kamu jalan di depan, lalu kamu tuh masuk lubang, dalam kegelapan dan tetap masuk lubang, mungkinkah yang di belakang itu nggak masuk lubang? Masuk lubang semua. Karena yang belakang itu orang buta semua. Kamu sebagai penuntun orang buta, masuk lubang kamu, yang dituntun macam mana? Masuk lubang semua. Nah, kalau guru masih masuk neraka, murid tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dia yang mendidik hati muridnya dengan kekotoran jiwanya. Nah, kita hati-hati. Nah, kita harus menggunakan yaitu sudah takliriyah tadi. Agar apa? Agar hati kita nggak mudah ditipu dengan setan. Dengan kesombongannya nggak mau ngalah kena Pak Guru, dengan kesombongannya nggak mau banyak kritiknya, sudah tahu muridnya goblok-goblokan lagi, jengkel udah nggak jadi ngaji lagi. Masalah apa digoblok-goblokan, ayo ngerti goblok kan. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini dengan tahu sedikit ini tentang masalah yaitu sunnah Rasul, insya Allah diri kita nggak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Udah waktu saya, mungkin pada malam hari ini hanya saya utarakan. Waktu saya sudah sampai dari kita